Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang UTAUT yang bisa kita gunakan sebagai salah satu metode dalam melakukan evaluasi sistem pelayanan kesehatan. Adapun topik bahasan dalam video pembelajaran kali ini yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang, yang kedua adalah kerangka konsep UTAUT, yang ketiga adalah variabel-variabel yang digunakan dalam UTAUT. Yang pertama adalah pendahuluan. Rumah sakit merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, dan juga padat modal. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan rumah sakit menyangkut berbagai fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian, serta mencakup berbagai tindakan maupun jenis disiplin, agar rumah sakit mampu melakukan fungsi yang profesional, baik di bidang teknis, medis, maupun administrasi kesehatan. Untuk menjaga dan meningkatkan mutu rumah sakit, harus mempunyai suatu ukuran yang menjamin peningkatan mutu di semua tingkatan. Untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada pasien, banyak rumah sakit mengadopsi sistem informasi. Teknologi sistem informasi telah mendorong dan mempengaruhi berbagai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan kecepatan dan ketepatan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Adanya sistem informasi yang tepat dan akurat dapat mengurangi terjadinya kesalahan yang tidak diinginkan, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih efisien dan kecepatan operasional instansi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit yang menyebutkan pada pasal 3 ayat 1 bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM RS. Maka, rumah sakit yang ada di Indonesia mulai menerapkan sistem untuk meningkatkan pelayanan. Namun, pada implementasinya masih mengalami beberapa permasalahan, seperti kesiapan SDM dan juga faktor-faktor yang lainnya. Pada dasarnya, terdapat 5 komponen yang mendasari implementasi SIM RS, yaitu yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM-nya, yang kedua adalah hardware-nya, yang ketiga adalah software-nya, yang keempat data, dan yang kelima adalah jaringannya. SDM sebagai pengguna SIM RS merupakan faktor utama dalam penerimaan sebuah teknologi baru. Proses adopsi dalam penerapan SIM RS merupakan bagian perilaku manusia dan menentukan kelancaran penerapan SIM RS. Perangkat teknologi berperan pada tingkat kesulitan atau kemudahan dalam penerapan serta manfaat bagi individu maupun organisasi, sehingga masing-masing komponen dapat menjadi masalah dan menyebabkan gangguan dalam implementasi SIM RS. Hasil penelitian Puspitasari dan kawan-kawan menyatakan bahwa penerapan SIM RS saat ini masih mengalami kendala dan hambatan di tingkat penerimaan pengguna. Pegawai berpendapat bahwa SIM RS masih belum bisa mempercepat proses pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Alasan inilah yang mendorong mereka enggan untuk menggunakan SIM RS. Hasil penelitian yang lain dari Wahyuni dan Maita menyatakan bahwa SIM RS sering mengalami permasalahan seperti duplikasi data, fitur yang belum berfungsi, dan masalah tersebut hanya diselesaikan secara reaktif dan juga belum adanya dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan SIM RS. Oleh karena itulah perlu dilakukan evaluasi terhadap SIM RS tersebut, salah satunya dengan menggunakan metode UTAUT. Dan metode UTAUT ini juga bisa digunakan untuk mengevaluasi SIM yang lain, misalnya SIM push dan juga SIM yang lainnya. Berikutnya adalah tentang UTAUT. UTAUT ini merupakan singkatan dari
The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. UTAUT ini merupakan salah satu model penerimaan teknologi yang mensintesiskan elemen-elemen pada 8 model penerimaan teknologi yang pernah ada sebelumnya, yaitu yang pertama adalah TRA. TRA ini merupakan Theory of Recent Action. Yang berikutnya adalah TAM. Ini adalah Technology Acceptance Model. Kemudian ada yang ketiga adalah Motivation Model. Kemudian yang keempat adalah TPB, Theory of Planned Behavior. Yang kelima adalah Combined TAM and TPB. Jadi TAM dan TPB ini digunakan bersama. Yang keenam adalah Model of PC Utilization. Yang ketujuh adalah Innovation Diffusion Theory. Dan yang terakhir adalah Social Cognitive Theory, untuk memperoleh kesatuan pandangan mengenai penerimaan teknologi terkini. Model UTAUT ini adalah model yang baru, di mana model ini dikembangkan karena adanya keterbatasan pada model TAM yang kurang komprehensif dalam mempertimbangkan beberapa aspek yang berpengaruh pada perilaku penerimaan pengguna terhadap penerapan teknologi. Dikatakan bahwa UTAUT ini terbukti lebih berhasil dibandingkan ke-8 teori yang ada dalam menjelaskan hingga 70% varian pengguna. Berikutnya adalah kerangka konsep. Dalam model penelitian UTAUT, niat untuk berperilaku atau behavioral intention dan perilaku untuk menggunakan teknologi atau use behavior dipengaruhi oleh persepsi orang terhadap beberapa variabel. Yang pertama adalah ekspektasi kinerja atau performance ekspektansi. Yang kedua adalah ekspektasi usaha atau effort ekspektansi. Yang ketiga adalah pengaruh sosial atau social influence. Dan yang keempat adalah kondisi yang mendukung atau facilitating condition yang dimoderatori oleh jenis kelamin atau gender. Yang kedua adalah usia atau age. Yang ketiga adalah pengalaman atau experience. Dan yang keempat adalah kesukarelaan penggunaan atau voluntariness of use. Dari kerangka konsep yang ada di slide, dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 konstruk utama yang memainkan peran penting sebagai determinan langsung dari behavioral intention dan use behavior, yaitu performance ekspektansi, yang kedua adalah effort ekspektansi, yang ketiga adalah social influence, dan yang keempat adalah facilitating conditions. Variabel-variabel yang ada pada kerangka konsep ini akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Variabel pertama adalah performance ekspektansi. Ini merupakan variabel yang dapat disebut sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat yang signifikan setelah menggunakan sebuah sistem. Ini merupakan konstruk UTAUT yang ditujukan untuk mengukur tingkat kepercayaan seseorang bahwa dengan menggunakan suatu sistem dapat membantu seseorang tersebut dalam mencapai kinerja pekerjaannya. Pertanyaan yang bisa diajukan dalam mengevaluasi performance ekspektansi misalnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah tampilan dan isi aplikasi atau SIMRS? Apakah sesuai dengan kebutuhan data yang diinginkan? Yang kedua, bisa ditanyakan apakah SIMRS memberikan informasi yang Anda inginkan dan butuhkan? Yang ketiga, mana yang lebih baik menggunakan SIMRS atau manual? Kurang lebih itu gambaran untuk variabel performance ekspektansi. Variabel yang kedua adalah effort ekspektansi. Ini merupakan tingkatan upaya setiap individu dalam penggunaan sebuah sistem untuk mendukung melakukan pekerjaannya. Effort ekspektansi mengacu pada seberapa mudah seseorang berpikir dalam menggunakan sebuah sistem.
Dalam keberhasilan menerima suatu teknologi, desain sebuah sistem seperti platform virtual dapat memungkinkan pengguna untuk menavigasikannya dengan mudah atau tidak. Sebuah aplikasi dapat diterima oleh penggunanya ketika sebuah aplikasi tersebut mudah digunakan. Adapun pertanyaan yang bisa diajukan untuk mengevaluasi effort ekspektasi sebagai berikut. Misalnya yang pertama, sebagai pengguna, Anda menilai SIM-RS mudah untuk dipahami atau tidak. Yang kedua, apakah Anda menilai SIM-RS mudah untuk digunakan? Kurang lebih itu sedikit gambaran untuk variabel effort ekspektasi. Variabel yang ketiga adalah social influence. Ini merupakan tingkat di mana seseorang menganggap penting untuk orang lain meyakinkan dirinya dalam menggunakan sistem baru. Social influence tergantung kepada pengaruh lingkungan yang di dalamnya termasuk kesukarelaan dan konteks lainnya antara individu ataupun pengaruh pada organisasi. Misalnya pengaruh atau dukungan rekan kerja maupun pengaruh ataupun dukungan dari atasan. Untuk mengevaluasi variabel ini, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan seperti yang pertama, apakah orang-orang di sekitar Anda berpendapat bahwa Anda harus menggunakan SIM-RS? Atau yang kedua, apakah Anda akan terpengaruh untuk menggunakan SIM-RS jika kolega atau teman sejawat menggunakannya? Atau yang ketiga, apakah pemerintah telah menganjurkan atau mendukung Anda untuk menggunakan SIM-RS? Itu sedikit gambaran dalam melakukan evaluasi terkait variabel social influence. Variabel keempat adalah facilitating conditions. Ini merupakan tingkat keyakinan seseorang bahwa infrastruktur perusahaan atau rumah sakit dan teknisnya tersedia untuk mendukung penggunaan sistem. Selain itu, facilitating conditions juga termasuk dalam keyakinan seseorang terhadap fasilitas di lingkungannya, termasuk jangkauan, jaringan, dan ketersediaan perangkat untuk menjadikan keyakinan seseorang menerima sebuah teknologi atau sebuah sistem. Facilitating conditions ini mampu mendeskripsikan tingkatan seorang individu dalam menerima sebuah teknologi berdasarkan dukungan fasilitas yang diberikan oleh organisasi dan perangkat teknis yang mendukung penggunaan sebuah sistem. Perangkat tersebut dapat berupa sistem yang digunakan, pelatihan, buku manual, ataupun yang lainnya. Pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengevaluasi variabel ini antara lain yang pertama, apakah kebutuhan sumber daya untuk mengakses SIM-RS yang meliputi komputer, akses internet, dan lainnya tersedia? Atau yang kedua, apakah panduan untuk penggunaan SIM-RS sudah tersedia? Atau yang ketiga, apakah ada sumber daya manusia atau SDM-nya untuk membantu mengatasi hambatan dalam penggunaan SIM-RS? Ini adalah sedikit gambaran untuk variabel facilitating condition. Yang terakhir adalah variabel behavior intention. Variabel ini didefinisikan sebagai ukuran kekuatan niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Minat pemanfaatan suatu sistem merupakan niat pemakai menggunakan sistem secara terus-menerus, dengan asumsi bahwa mereka mempunyai akses terhadap sistem tersebut. Pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mengevaluasi behavior intention ini, misalnya yang pertama, apakah Anda berniat untuk menggunakan SIM-RS untuk pekerjaan sehari-hari? Apakah Anda berharap dapat tetap menggunakan SIM-RS di masa mendatang? Atau yang ketiga, apakah Anda mendukung kolega atau rekan kerja untuk juga menggunakan SIM-RS? Itu adalah beberapa pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk mengevaluasi behavior intention. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Adapun referensi jurnal yang digunakan dalam video ini akan saya list di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.